pada para ikhwan sepondok seperjuangan yang semoga diberikan kekuatan agar bisa istiqomah dengan Al-Quran sehingga di masa depan akan menjadi pilar kebenaran di era hancurnya akhir zaman. Amin. Dan tak lupa saudara-saudara sekalian santri Hamalatul Quran yang insya Allah rajin membuat hafalan supaya bisa istiqomah setoran, apalagi dewan juri yang di depan yang wajahnya tampan menawan penegak kebijaksanaan. Dan tak lupa pada saudara-saudaraku para ikhwan senasib seperjuangan yang wajahnya tampan rupawan penghafal Al-Quran dan insya Allah semuanya menantu idaman. Amin Allahumma. Dan tak lupa kepada para santri yang wajahnya berseri-seri mengalahkan indahnya mentari dengan Quran di hati dan insya Allah menjadi incaran santriwati. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Sang Maha Kuasa kepada Rasul tercintanya untuk disebarluaskan dan diajarkan kepada para manusia. Agama yang masih terbilang baru, hanya berkisar 1400 tahun usia, namun memiliki lebih dari 2 miliar penganut dan merupakan salah satu agama terbesar di seluruh dunia. Walau begitu, sayang seribu sayang, bahkan dengan banyaknya penganut di seluruh dunia, umat muslim justru semakin mementingkan kelompok dan egoismenya sendiri, memecah belah antar sesama, saling menghancurkan antar aliran. Bahkan mereka seakan menutup mata terhadap kejadian dan musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Oleh karena itu, di malam yang indah menawan, di atas panggung yang menakjubkan, serta disaksikan para santri yang tampan rupawan, kami akan menyampaikan sedikit syarahan yang berjudul Menjunjung Tinggi Persaudaraan dan Persatuan Ad-Dinul Islam. Saudara-saudaraku, Islam merupakan agama yang besar dan merupakan salah satu dari agama dengan penganut terbanyak di dunia. Kita yang lahir di Indonesia sudah sepatutnya bersyukur karena berkat para wali dan ulama, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak, dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Namun begitu, harapan tak sesuai dengan realita. Dengan banyaknya muslim di Indonesia hingga total di seluruh dunia, agama Islam justru semakin mundur dari masa kejayaannya. Mulai dari banyaknya perseteruan antar sesama, mundur dari segi keilmuannya, bahkan menjadi ladang dan boneka bagi negara-negara adidaya. Tahukah kalian penyebabnya, teman-teman? Ya, penyebabnya ialah kurangnya rasa persaudaraan terhadap sesama. Kurangnya rasa simpati terhadap sesama, serta ini juga yang menyebabkan umat muslim seakan menutup mata terhadap genosida yang terjadi di Gaza sana.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat tersebut menjelaskan bahwa setiap mukmin itu saudara dan menyuruh kita untuk memperbaiki hubungan terhadap saudara-saudara kita. Dalam hal ini memperbaiki hubungan bermakna luas, mulai dari saling bersimpati terhadap sesama, saling tolong menolong, menghargai perbedaan antar aliran, menjaga ukhuwah, dan masih banyak lagi. Presiden ke-9 Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto angkat bicara dalam acara KTT B8 yang diadakan di Kairo, Mesir sana dalam upayanya membela Palestina. Beliau berkata, kalian yang pemimpin-pemimpin Islam di dunia malah bertengkar satu sama lain. Jika begitu, bagaimana kita akan membantu Palestina? Dari sekutip kalimat yang membara dari Presiden RI itu bisa kita ambil bahwa rasa persaudaraan dan persatuan negara-negara Islam masihlah nihil. Inilah celah besar yang menyebabkan mundurnya agama tercinta ini dari segala sisinya. Dalam suatu kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, tertulis kata, wa kunu ibadallahi ikhwana, yang bermakna jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkurullaha ni'matallahi alaikum in kuntum
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله عليكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu berselisih, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Saudara-saudaraku, kesimpulan yang dapat dipetik dari sekutip sarahan ini adalah saling membantulah kamu antar sesama muslim, dan perbaikilah hubungan, dan janganlah bermusuh-musuhan, serta bantulah dan jangan lupakan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka berjuang untuk bertahan hidup, mati-matian, rumah-rumah mereka dihancurkan, serta tanah mereka direbut, dan mereka diperlakukan sebagai orang buangan. Bantulah mereka, teman-teman, dengan segenap apa yang kau punya, baik materi, harta, atau bahkan dengan seuntai doa, karena ia akan menjadi saksi terhadap apa yang kau lakukan dalam kejadian ini. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan. Sebelum kami undur diri, izinkan kami untuk membawakan sebuah lagu sebagai rasa simpati kita terhadap saudara-saudara kita. Bagi yang tahu harap mengikuti, bagi yang tidak tahu harap diresapi, dan harap tenang dan diresapi. Inayatkum Fil-ili mis'alkum Lismafi'inna Gayaduna jini Ya'alal ardi mahruha Ardi huri masruha Samala amtihlam Ambis alil ayyam ونشأة الهلو تفوق الأمام جعل أرض مغروحة أرض غريب مسروحة أرض غريب مثل صغير
hatuna salam, hatuna tufuli, hatuna tufuli, hatuna tufuli, hatuna tufuli, hatuna salam. Cukup sekian. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Undur makalah, wala tandur makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kamar lantai 2 Rusunawa. Delegasi selanjutnya yang datang dari kamar Gedung Baru Utara, kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan persiapan untuk asrama PPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurah limpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam, salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, ad-dinul Islam. Dan tak tertinggal pula beliau pendiri lagi pengasuh pondok pesantren Hamalatul Quran, yakni beliau Romo Yai Haji Ainul Yakin SI beserta keluarga dalam. Semoga selalu diberikan ketabahan dalam mendidik kita menjadi insan kamil, hamilil Quran, lafdon wa ma'anan wa amalan. Dan tak tertinggal pula Ketua Pondok Pesantren Hamalatul Quran, yakni Al-Ustadz Bagus Ahmad Muzaki SAG. Semoga diberi beserta jajaran pengurusannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya dan hormat saya, serta teman-teman santri Hamalatul Quran yang berbahagia. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Indonesia merupakan negara tropis dengan tanah yang subur yang ada di area Khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk pembangunan bangsa. Bahkan Quraisy Shihab mengibaratkan Indonesia bagai laksana sekeping tanah surga yang ada di hamparan persada Nusantara.
Jumlah penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, lagi sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan bila dilakukan dengan etos kerja yang tinggi. No process without sweat. Tidak ada proses tanpa keringat sedikit pun. Namun secara kasat mata kita Indonesia masih terlihat mundur. Kehidupan rakyat belum makmur, pembangunan bangsa masih tersungkur. Padahal kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kita tidak memanfaatkannya sedikit pun. Perekonomian, sosial, Budaya, politik, sains, bahkan teknologi itu semua masih dicengkram oleh bangsa lain. Bangsa kita seakan-akan bergantung pada mereka, bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Namun atas dasar inilah tergugahnya hati kami ingin menyampaikan syarahan yang berjudul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan utama, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibak ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepadamu berupa pahala untuk akhirat. Tetapi jangan lupakan kebagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Ayat barusan mengajarkan kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya yang tinggi. Karena hanya dengan kualitas sumber daya yang tinggilah negara kita bisa membangun.
jumlah penduduk yang besar. Apabila tidak diiringi dengan kualitas sumber daya yang memadai, maka hanya akan menghambat pembangunan bangsa tersebut. Kualitas sumber daya alam yang tinggi dan etos kerja yang tinggi merupakan persyaratan mutlak agar kehidupan dunia dan di akhirat dapat diraih sekaligus. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafidh Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Kathir, jilid ketiga halaman 506, beliau menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk bekerja dalam mendapatkan anugerahnya, dan dari sinilah timbul semangat kerja seorang muslim yang melahirkan etos kerja yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'mal amala imri'in yabunu alai yamutu abada, wahdar hadra imri'in yakhsha ayyamutu abada." Rawahul Baihaqi an Ibnu Umar. Yang berarti, bekerjalah kalian seperti orang yang akan hidup selamanya, dan hati-hatilah kalian seperti orang yang akan mati esok hari. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, pepatah barat mengatakan, "Many great men started from the newspaper boy." Banyak orang sukses yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Tapi bukan berjualan koran yang kita lihat, melainkan etos kerjanya yang tinggi yang kita pandang. Sebab apapun pekerjaannya, jika diiringi dengan etos kerja yang tinggi, pekerjaan tersebut akan membawa kita kepada keberhasilan, keadilan, dan kemakmuran. Dr. Ismail Sobri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, menjelaskan bahwa umat Islam sekarang berada pada umat terendah, umat terbelakang, umat terlemah, jauh tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. Kita jauh tertinggal dari Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusionis tausis. Bahkan kita jauh tertinggal dari Jepang dan Cina yang tausis. Mengapa negara mereka bisa maju sedangkan bangsa kita tidak? Karena negara mereka memiliki sumber daya alam yang berkualitas dan etos kerja yang tinggi. Sementara umat Islam masih dililit mental-mental statis, pesimis, pengemis. Hadirin, apakah kita ingin dikatakan mental-mental statis? Apakah kita ingin dikatakan mental-mental pengemis? Apakah kita ingin dikatakan mental-mental pesimis? Oleh karena itu, wahai pemuda, wahai bangsa Indonesia, wahai umat Islam, bangkitlah, songsonglah masa depan dengan giat berusaha. Mari hindari bermalas-malasan, isi masa muda dengan giat berusaha. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu sedikit pun, melainkan akan tenggelam oleh pahitnya empedu. Mungkin hanya sebatas inilah yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk delegasi dari Kedung Baru Utara. Kita panggil delegasi selanjutnya dari asrama PPS. Kepada delegasi asrama PPS kami persilahkan. Dan persiapan untuk delegasi dari Quran Village. Cek low.
Cek lo, cek. Cek lo. Cek lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil bayan wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal irfan. Amma ba'd. The Honorable Mr. Yayaji Ainul Lakin, as the founder of Islamic Boarding School Hamalatul Quran. The Excellency Mr. Ahmad Bagus Muzaki SAG, at the Chief of Islamic Boarding School Hamalatul Quran. The respectable to all of Julie in this competition. And unforgettable to all of my friends who I do. Michael Hart, seorang menulis dalam bukunya yang berjudul The 100 Taking of Most Influential Person in History. Michael Hart menempatkan Rasulullah pada urutan pertama sebagai tokoh yang berpengaruh di dunia, mulai dari tingkah laku, akhlak dan gaya kepemimpinannya yang sangat mendunia. Dan ketahuilah hadirin, bumi Indonesia ini akan selamat serta penduduknya akan terhormat jikalau memiliki karakter bangsa yang kuat. Dalam hal ini, kita harus bercermin pada the best leader, yaitu Rasulullah SAW. Lalu, sebagaimana arah pemimpin kita saat ini? Apakah telah mencerminkan ladan Rasul? Untuk itulah hadirin, agar pergaulan bangsa kita, agar bangsa kita memiliki karakter bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang bermartabat, maka sejak dini kita harus meneladani karakter Rasul dalam hal memimpin. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah kami akan membahas dengan landasan sebuah syahril Quran dengan tema Pemimpin Ideal di Era Milenial, dengan landasan surah Al-Asr ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang kami banggakan, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2004 hingga 2023 menyebutkan terbanyak korupsi 344. Dalam hal ini kita harus empati. Lalu bagaimana pemimpin kita saat ini? Semua itu telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunan terhadap mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, ada 4 akhlak Rasul yang dapat kita teladani di dalam ayat tersebut. Yang pertama, lintalahum, Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan meminta ampun kepada kesalahannya. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr, Rasul senantiasa mentradisikan berkehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusannya. Yang keempat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Rasul senantiasa berkomitmen untuk menguatkan suatu rencana, lalu Rasulullah bertawakal kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, pemimpin yang dibutuhkan di bangsa ini adalah pemimpin yang kokoh imannya, mulia akhlaknya, dan istiqomah ibadah di jalan Allah. Dan sepadan dengan perkataan mereka, kualitas seorang pemimpin tercermin dalam standar yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Dengan itu hadirin, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda harus meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pergi ke warung membeli es, disandingi dengan kopi. Kami perwakilan santri PPS mengucapkan selamat Yaumul Nasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangannya untuk asrama BGS. Delegasi selanjutnya nomor urut 8 dari asrama Quran Village. Kepada delegasi asrama Quran Village kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita panggil sekali lagi delegasi dari Quran Village, kami persilahkan. Kita hitung mundur, apabila tidak datang maka akan didiskualifikasi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1. Dilanjut delegasi selanjutnya nomor urut 8 dari Karantina Tasmi Bandung Pencur. Kepada delegasi Karantina Tasmi Bandung Pencur kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. وأرسل محمدا عبده ورسوله مبشرا ونذيرا
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Romo Kiai Haji Ainul Yakin beserta Ibu Nyai Hajjah Nur Khalidah. Yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ustadz Bagus Ahmad Muzaki beserta jajaran kepengurusannya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar pada abad ke-20, menyatakan, religion without science is lame, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah saja, akan tetapi menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Karena kebenaran yang selalu diungkapkan melalui agama. Alasannya, karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikannya jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa dalam membangun kepribadian bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan lancar dan benar, akan tetapi justru malah membuang banyak waktu untuk mencapai hasil tertentu. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, bahkan mistikal, akan tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam, yang salah satu fungsinya adalah hudan linnas, yaitu petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Said Nursi, seorang Renaissance of Islam, menyatakan, Islam is the father of secret, and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan penjelasan ini, izinkan kami membawakan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Karakter Bangsa dalam Perspektif Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Hamba bernaung di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yakni jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk jama untuk kata Al-Zulumat, sedangkan An-Nur berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam, beraneka ragam, serta sumbernya pun banyak. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai An-Nur atau penerang benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Betul hadirin? Lantas, bagaimana dinamika keilmuan umat Islam pada saat ini? Umat Islam pada saat ini sedang mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk terdapat 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene-nya Nasrani dalam 1 juta penduduk terdapat 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene-nya mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar ilmu pengetahuan, dan yang muslimnya hanya 6 orang saja. Oleh karena itu, dalam hal membangun kepribadian bangsa dan teknologi, kita masih tertinggal jauh oleh bangsa-bangsa lain. Kita masih tertinggal jauh oleh Amerika yang protestanis. Kita masih tertinggal jauh oleh Korea yang konfusianistanis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang buddhistanis. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam agar terlahir karya-karya luhur, dan bacalah diri kita supaya hidup takabur. Karena membaca di dalam Islam harus dibarengi dan diimbangi dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi
untuk dapat lebih memahami dengan jelas dan benar dalam menginterpretasi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka salah satu cara yang harus diambil adalah dengan memahami sistem kebahasaan di dalam Al-Qur'an. Dan bahasa di dalam Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 113 sebagai berikut. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran memberi pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya kami mengajak, wahai saudara-saudaraku, hayu urang sami-sami ngajantenkeun Al-Quran kangge tuntunan kehidupan orang. Sumangga kula lan panjenengan sedaya dadosaken Al-Quran kagem tuntunaning urip. Ayo lur nyong karo rika-rika pada dadekna Quran go cekelan urip, yang artinya mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Romo Kiai Haji Ainul Yakin, sang pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Amalatul Quran, mengatakan, jika Al-Quran kau jadikan prioritas, niscaya hidupmu akan dijadikan pantas. Sebelum kami tutup, kami mengajak kepada Dewan Juri beserta hadirin untuk bersolawat bersama. Memang manis si gula-gula, begitu pula negeri kita. Mari bangun karakter bangsa dengan Al-Quran pedomannya. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Asrama Karantina Tasbih Bandung Kencur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu tadilah
delegasi terakhir kita pada malam hari ini. Untuk delegasi yang belum tampil, dilanjut besok pagi setelah ro'an di musola. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan surat An-Nasr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC pamit undur diri. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.